Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pengunjung baru maupun para mahasiswa kami, mahasiswa Universitas Asik juga. Jadi di sini kita akan memulai seri pertama video pembelajaran terkait fundamental PHP. Jadi di sini kita akan mengeksplorasi dasar-dasar PHP seperti hello world, variabel, operator dan lain-lain. Tanpa berlama-lama, otak diciptakan untuk berpikir dan kedua tangan diciptakan untuk mengoding. Maka dari itu kita langsung mulai dengan password ngoding-ngoding asik juga. Hello World pada PHP. Pada bagian ini kita akan memulai mempelajari PHP dengan konsep dasar, menulis dan menjalankan skrip Hello World. Di PHP ini dilakukan dengan menggunakan tag membuka dan tag penutup, yang nanti akan kita tunjukkan di prakteknya. Nah, yang dimana tag tersebut menandai awal dan akhir dari kode PHP. Untuk menampilkan teks ke layar kita menggunakan fungsi echo. Nah, ini adalah langkah pertama dan paling dasar dalam pemrograman PHP, memberikan kita gambaran tentang bagaimana PHP menangani output sederhana. Oke, jadi di sini untuk prakteknya, ini tag pembukanya dan ini tag penutupnya. Untuk tag pembukanya itu diawali dengan kurang dari tanda tanya PHP dan juga untuk tag penutupnya adalah tanda tanya lebih dari. Dan di sini untuk menampilkan ke layar ya kita menggunakan fungsi echo ya, dan juga fungsi echo akan menampilkan apa yang ada di sini ya, yang saya blok ini. Nah, jadi untuk mengakhiri setiap baris dari PHP itu kita menggunakan titik koma ya. Ini tapi ada beberapa bahasa pemrograman seperti Python dan juga JavaScript tidak menggunakan titik koma. Jadi di sini bagaimana penampilannya? Jadi langsung kita aja buka terminal, kemudian kita ketik PHP, kemudian nama dari file kita, yaitu 1-hello world. Udah, gini langsung tab, kemudian kita enter. Ya, keluar hello world. Ya, seperti dengan dari yang di sini ya. Sini. Ya. Bagaimana kalau yang lain? Kalau yang lain bisa aja seperti ini. Echo semisal asik juga, kita akhiri dengan titik koma, kita save dan juga kita run lagi ya. Cukup gitu untuk hello world. Tipe data number pada PHP. Tipe data number di PHP dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu integer dan juga floating point. Kalau integer ini adalah bilangan bulat yang bisa termasuk desimal atau base 10, hexadesimal atau base 16, oktal atau base 8, ataupun biner base 8. Nah, untuk istilah-istilah tadi nanti kita akan jelaskan di short. PHP juga mendukung penggunaan underscore dalam angka untuk meningkatkan keterbacaan yang tidak mempengaruhi nilai numeriknya, yang nanti kita akan tunjukkan di prakteknya. Nah, untuk angka negatif kita hanya perlu menambahkan tanda minus di depan angka tersebut. Selain beberapa hal yang telah disebutkan, penting juga untuk memahami konsep integer overflow, di mana nilai yang melebihi kapasitas integer maksimum akan otomatis diubah menjadi tipe data floating point. Oke, tipe data number ya. Jadi di sini tipe data number kita kelihatan ada echo dan juga ada varchar. Kalau misalnya echo ini kita gunakan untuk menampilkan teks biasa begitu. Biasanya kita gunakan untuk ngasih pengumuman atau apa di dalam pemrograman kita ya, yang kita tampilkan ke terminal. Tapi kalau misalnya untuk varchar ini kita nampilkan suatu data beserta juga dengan tipe datanya. Maka dari itu dengan penampilan tipe data itu kita bisa menjelaskan lebih soal tipe data number ini ya. Oke, yang pertama bilangan bulat T2. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Bagaimana hasilnya? Begini, kita langsung run saja. Ya, di sini bilangan bulat ini hasil dari echo dan juga integer 1, 2, 3, 4 ini hasil dari varchar. Ya, kelihatan bahwa 1, 2, 3, 4 ini termasuk integer atau dalam pemrograman itu adalah int. Ya, itu berlaku juga untuk oktal, hexadesimal dan juga binary yang akan kita jelaskan di video lain. Selanjutnya untuk underscore in number atau underscore di dalam angka. Di sini 1, underscore 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Bagaimana penampilannya di terminal? Seperti ini, underscore in number, integer, 1, 2, 3, 4, dan di sini untuk underscore-nya dihiraukan. Ya, jadi tidak ditampilkan, begitu. Selanjutnya untuk floating point. Floating point ini dalam real life adalah suatu bilangan desimal ya. Dan bilangan desimal di real life itu kita pakai koma kan. Nah, kalau misalnya dalam pemrograman ini kita menggunakan titik. Bagaimana penampilannya? Seperti ini. Ya, floating point titik 2, float 1.234 atau 1,234. Jadi floating point di pemrograman adalah float. Selanjutnya adalah yang annotation. Ya. Untuk annotation ini di mana bilangan itu kalau dengan annotation itu berarti dikali 10 ya. Jadi di sini kelihatan 1,7 E3 berarti 10-nya ada 3 begitu. 10 dikali 10 dikali 10. Ya. Di sini
bagaimana penampilannya? Jadi 1,7 dikali 1000 ya, 10 kali 10 kali 10 itu, jadi float 1700. Bagaimana dengan annotation yang minus? Nah, annotation yang minus berarti ini kan ke kanan ya, 1000 ke kanan ya. Dan berarti ini kebalikannya, kalau misalnya minus berarti kebalikannya, berarti 000,1. Nah, bagaimana penampilannya? Seperti ini. Jadi floating point dengan annotation, jadi 1,7 dikali 0,001 ya, seperti ini. Yaitu jadi float 0,00017. Bagaimana dengan underscore? Kalau misalnya tadi kan dengan integer, dengan floating itu sama saja. Seperti ini, 1_23.456, bagaimana penampilannya? Cukup begini aja. Ya. Jadi 123.456. Jadi underscore yang ada di sini dihiraukan atau tidak ditampilkan. Selanjutnya bagaimana dengan integer overflow? Jadi untuk integer overflow ini di mana integer di dalam PHP itu punya besaran yang terbatas. Dan di sini besarannya ini terlalu besar ya. Jadi untuk data yang segini ini terlalu besar untuk dimasukkan integer, byte di dalam PHP itu tidak bisa menerima, otomatis dia langsung dijadikan ke tipe data lain seperti float. Jadi di sini integer overflow titik 2 dan di sini kelihatan ya. Di sini 9233 dan segala macam, dan di sini jadi 9,2233 dan segala macam ya. Kalau misalnya untuk minus atau negatif ya tinggal kita kasih dash aja sudah cukup ya. Jadi minus titik 2, kita lihat minus sama dengan dia masuk integer minus 1234. Jadi cukup begitu aja untuk tipe data number. Tipe data boolean pada PHP. Tipe data boolean adalah konsep penting dalam pemrograman PHP, merepresentasikan nilai kebenaran, yaitu true atau false, atau dalam bahasa Indonesianya, yaitu benar atau salah. Dalam PHP, boolean ini tidak case sensitif, artinya mau huruf besar semua, mau huruf kapital dengan huruf besar di awal kata, ataupun huruf kecil semua, semuanya valid dan semuanya mewakili nilai yang sama. Tipe data boolean sering digunakan dalam pengendalian alur program, seperti dalam kondisi if, else, looping, atau situasi pengambilan keputusan lainnya, yang akan kita pelajari sepanjang pembelajaran fundamental PHP ini berjalan. Oke, untuk tipe data boolean ya, untuk tipe data boolean nanti kita fokus dari hasil dari Vardamnya ya. Dan di sini untuk tipe data boolean ini jadi warna biru ya, berbeda dengan number tadi. Kalau ya jadi kayak gini ya, true dan false dia biru. Dan coba kita run. Oke, seperti ini. Oke, nama filenya adalah 3-dash tipe data boolean. Kemudian kita tampilkan. Jadi di sini untuk true ini dia bool atau boolean ya. Jadi cukup gitu aja untuk tipe data boolean. Tipe data string pada PHP. String adalah tipe data yang merepresentasikan teks. Dalam PHP, string bisa dibuat menggunakan single quote atau double quote, dengan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Untuk double quote memungkinkan penggunaan escape sequence seperti /n untuk baris baru atau /tab untuk tab atau spasi yang lebih besar. Nah, selain itu, PHP menawarkan fitur here doc dan now doc untuk menangani string yang lebih panjang atau kompleks, memungkinkan kita menulis teks dalam beberapa baris tanpa harus menggunakan escape sequence. Ini sangat berguna untuk teks yang panjang atau format yang memerlukan struktur tertentu seperti HTML atau SQL queries dalam string. Oke, untuk tipe data string di dalam PHP ya. Di sini kita fokus dengan echo-nya saja, dan di sini ada beberapa string yaitu ada name, ada joestar dan segala macam, dan juga kita punya /n. /n ini dia ngasih baris baru, dan untuk /t ini dia untuk ngasih spasi yang lebih besar atau tab begitu. Dan di sini kelihatan penggunaan here doc dan juga now doc. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan here doc untuk variabel yang isinya string here doc ini dia menggunakan huruf besar semua ya untuk nama variabelnya. Tapi kalau misalnya untuk now doc ini dia huruf kecil tapi harus ada petiknya begini ya. Cukup gitu aja. Mari kita lihat hasilnya. Kemudian kita clear, kemudian kita panggil saja untuk filenya ya. Dan di sini ya ada name, dan di sini nggak ada /n atau baris baru, maka dia tetap jadi satu baris seperti ini, name _2 Joko Joestar. Kemudian dia karena ada /n jadi baris baru. Kemudian terlihat di sini yang selanjutnya yang ada tabnya, tab jadi begini ya. Selanjutnya untuk here doc sama now doc dalam penampilannya sama saja ya. Dan di sini untuk here doc dan now doc ini kita nggak pakai /n pun dengan format yang begini yang sudah kita kasih enter begitu, itu
ya nggak usah pakai slash n, ini sudah dikasih baris baru. Nah, bagi yang kurang tahu slash n itu kerjanya gimana lagi, coba kita kasih 2. Yang nanti dalam penampilannya ini ada jarak baru gitu. Oke, kita clear dulu, kemudian kita panggil variabelnya lagi. Kita panggil filenya lagi. Ya, di sini ya ada slash n pertama yang ngasih ke bawah, dan juga ada slash n yang dimana ini ada jarak yang kosong gitu. Jadi untuk tipe data string cukup gitu aja. Variabel pada PHP. Variabel di PHP adalah wadah yang menyimpan informasi dan dapat digunakan berulang kali dalam program. Setiap variabel di PHP diawali dengan tanda dolar, diikuti dengan nama variabelnya. PHP sangat fleksibel dengan variabel, memungkinkan jenis tipe data apapun untuk disimpan dalam variabel, dan tipe data ini bisa berubah sepanjang eksekusi program. Salah satu konsep unik di PHP adalah variable variables, di mana nama variabel bisa dinamis berdasarkan nilai dari variabel lain. Meskipun fitur ini menarik, penggunaannya harus hati-hati karena bisa membuat kode menjadi sulit dipahami. Oke, selanjutnya soal variabel ya. Di sini kita punya variabel yang biasa dan juga variabel variables ya. Di sini kalau misalnya soal variabel ini bagaimana kita menyimpan suatu nilai ke dalam suatu variabel, yaitu seperti ini. Jadi kita simpan untuk nilai yang Joko ini, kita simpan ke dalam variabel nama. Kita simpan yang 32 ini, angka 32 kita simpan ke dalam variabel umur. Dan bagaimana penampilannya? Coba kita run ya. 1 5 ya. Di sini. Ya. Untuk nama kita panggil saja variabelnya. Kita panggil name, habis itu Joko, berarti kita langsung panggil aja variabelnya variabel nama. Kemudian muncul Joko. Untuk umurnya udah kita tinggal panggil variabel umur, keluar 32. Dan di sini selanjutnya ini yang memang fitur yang membingungkan, yang dimana untuk fitur ini namanya variable variables, yang dimana nggak ada di pemrograman lain, tapi kalau misalnya kita pakai membingungkan. Jadi di sini yaitu variable variables. Nah, kalau misalnya variable variables kan ini tinggal pakai $2 ya. Nah, kalau misalnya pemanggilannya ini kan karena kita pakai asik juga, yang dimana ini adalah variabel sebelumnya ya. Nah, ini kita bisa panggil pakai nama nilainya atau isi nilainya, atau kita tinggal panggil kayak gini ya. Ini agak-agak membingungkan ya. Jadi kalau misalnya kita pasang ini ya, variabel ini ke dalam program kita, ya insya Allah ini membingungkan ya. Jadi coba misalnya kita run lagi ya, kita clear dulu. Nah, di sini ya untuk printnya, untuk echo-nya, di sini kita manggil yang biasa lah. Kalau misalnya kita manggil si variabel asik juga, nanti muncul Joko gitu. Kelihatan di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini kan kita menggunakan variabel variables. Jadi kita bisa manggilnya dengan isian dari si variabel asik juga, yaitu Joko. Kita tinggal kayak gini, yaitu variabel ya, itu si Joko ini, variabel Joko. Padahal ini sebelumnya kita nggak bikin loh. Tapi kita kayak gini udah masih aman aja lah. Nah, ini Joko.2, kita lihat Joko.2 Joestar. Ya, sama kayak isian kayak gini. Selanjutnya lagi, ini sama aja ya. Ini kita pakai $2, yaitu variable variables. Di sini asik juga. Nanti munculnya apa? Joestar juga. Jadi disitulah untuk variable variables ini disarankan jangan pernah dipakai karena memang menyulitkan. Jadi cukup gitu aja untuk variabel.